Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya pada hari ini ya. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa hidup, menghirup udara yang segar, bisa makan, bisa kumpul dengan keluarga, dan kita bisa ketemu lagi di konten saya saat ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan yang lagi dagang, yang lagi kerja, yang lagi usaha, yang lagi bisnis, mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan, dan tidak ada hambatan. Dan kalau ada masalah bisa terselesaikan. Nah, teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan wejangan atau petunjuk atau sejarah, yaitu soal alien. Mungkin banyak yang bertanya, alien itu makhluk seperti kita atau makhluk goib atau makhluk luar angkasa. Nah, di sini saya akan membedah tuntas, mengupas tuntas, kita bongkar apa itu alien, dari mana mereka, keturunan siapa, dan tujuan mereka ke bumi itu mau apa dengan kapal UFO-nya dan lain-lainnya. Nah, jangan kemana-mana ya sobat-sobat ya. Tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham dan supaya paham maksudnya ya. Kita dengarkan umum orang-orang seperti kita di luar sana, atau kita ya sering menyebut alien itu makhluk luar angkasa yang lebih cerdas dari manusia, atau ada yang bilang mereka itu adalah dewa atau makhluk goib atau makhluk jahat yang ingin merebut bumi atau menguasai bumi. Atau orang dalam pandangan berbeda, sudut pandang berbeda, mereka menyebutkan bahwa alien itu adalah konspirasi atau politik dunia, yaitu berita yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu dalam negara atau apapun yang ingin, maksudnya adalah pengalihan isu. Makanya diadakanlah konspirasi tersebut, politik, jadi supaya mengalihkan berita-berita isu di negara tertentu. Makanya diadakan isu berita alien. Dulu pernah ada kolor hijau ya, pocong, lain-lain, dan manusia-manusia aneh ya. Nah, itu konspirasi, politik, isu. Nah, kita jangan percaya dulu ya soal itu ya. Nah, di sini kita akan membedah tuntas, membongkar siapa itu alien. Nah, teman-teman, jadi perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan masuk ke sudut dari kita, jadi mengerti. Nggak bercanda, tapi serius. Jadi alien itu benar makhluk. Yaitu makhluk, bisa dibilang makhluk setengah goib atau makhluk jasad kasar seperti kita bisa. Nah, kok bisa? Sebenarnya sih makhluk jasad kasar seperti kita, cuman kecerdasannya itu melebihi kita, IQ-nya melebihi kita, teknologinya melebihi kita, ras dan kemodernan hidupnya melebihi kita semua. Nah, dan tentu hidupnya bukan di bumi, jadi di planet lain. Makanya para alien ini memakai pesawat alien UFO yang disebutnya ya, dan memakai kecepatan cahaya. Jadi bumi itu belum punya ya teman-teman ya pesawat seperti UFO tersebut. Kalau bisa dibilang, teknologi yang dipakai alien dengan manusia itu adalah manusia memakai teknologi tingkat 2, kalau bangsa alien sudah memakai teknologi tingkat 5. Saya bisa membuktikannya. Lagi itu pernah ada bapak-bapak, kakek-kakek orang Bandung, saya lupa namanya, Bandungnya Bandung mana juga, pokoknya dia itu di hutan ya, pergunungan, dijumpai oleh UFO, pesawat alien. Bunyi seperti gemuruh angin, tapi bukan mesin ya, gemuruh angin yang berputar seperti angin puyuh. Tiba-tiba di atas ada piringan cahaya bulat, dan tiba-tiba cahaya itu menyorot ke matanya, dan secara langsung kakek-kakek itu tibalah di dalam pesawat. Itu tidak bisa diceritakan oleh kakek-kakek sendiri ya, bagaimana dia bisa langsung ke dalam pesawat UFO. Singkat cerita, mereka melihat sekumpulan alien. Jadi badannya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gemuk, ada yang kurus, sama seperti manusia, tapi kepalanya besar-besar ya teman-teman ya. Jadi seperti manusia alien itu. Jadi saya tidak tahu, mungkin saja kakek-kakek itu diundang agar tahu ini ras saya loh, alien gitu. Nah, nggak tahu ya, kakek-kakek ini tidak bilang bahwa makhluk ini pakai baju pakaian atau tidak. Tapi katanya sih seperti pakai baju, tapi warnanya itu seperti warna kulitnya, seperti pakai jaket kulit binatang gitu, tapi dengan warna yang sama dengan tubuhnya atau kulit badannya. Dan kakek-kakek ini tidak mengerti bahasa mereka karena beda ya. Nah, akhirnya kelilinglah kakek-kakek ini penasaran, tapi diizinkan ya oleh alien tersebut. Berarti emang benar diundang, penasaran. Tapi alien ini tidak jahat ya, mereka ini tidak jahat. Akhirnya kakek-kakek ini keliling melihat sekitar di dalam UFO ini.
ingin mencari mesin, kok ini bisa mengeluarkan cahaya, terbang tanpa bunyi, cuma mengeluarkan gemuruh angin saja, seperti kecepatan kilat gitu. Dan UFO ini berjalan dengan kilat, kecepatan kilat, tapi tidak menimbulkan getaran di dalamnya. Dan kalau kita naik motor atau naik mobil, kan kita ada guncangan ya teman-teman ya. Kalau dalam kecepatan, menambah kecepatan atau kita berhenti gitu ya. Kalau ini tidak, dia akhirnya mencari keliling, akhirnya tidak menemukan sebuah mesin apapun di dalamnya teman-teman. Yang kakek-kakek temukan ini adalah, jadi di dinding jadi nyanyi kita dinding. Jadi di setiap dinding pesawat menemukan, yaitu adalah bulat-bulat ya, bulat-bulatnya rapi, entah apa bulat apa itu tidak tahu ya, mungkin itu alat kendali atau mesin, dan warnanya serba silver, jadi tidak menemukan mesin apapun kakek-kakek tua ini. Jadi bisa menyimpulkan kakek-kakek tua ini bahwasanya makhluk ini, bangsa ini mempunyai teknologi yang lebih tinggi daripada manusia, teman-teman ya. Nah, yang tadi saya sebutkan, teknologi alien itu sudah tingkat 5. Nah, jadi manusia masih tingkat 2 ya. Nanti bisa manusia mencapai teknologi tingkat 5 seperti alien. Berarti itu udah masuk ke zaman era cahaya. Nah, ini rahasia banget teman-teman ya. Bahwasanya masa depan nanti kita banyak berkesinambungan memakai sistem cahaya, entah dari kendaraan segala macam. Nah, mungkin kita bisa nanti di masa depan bisa memiliki ruang waktu sendiri ya. Mungkin ada mesinnya atau ada cara gitu. Nah, yang kita tahu kan yang bisa masuk luar dimensi luar waktu, ruang dan waktu adalah orang yang ahli spiritual atau orang yang sengaja oleh makhluk astral, jin atau alien yang diberi kekuatan supaya bisa menembus ruang dan waktu. Dan kemungkinan nanti kita di teknologi modern yang kelima nanti masa depan jauh banget ya, kita nggak tahu, mungkin kita nggak kealaman ya, silakan, masih jauh banget. Itu kita bisa menembus ruang dan waktu teman-teman, tanpa spiritual dan lain-lain, hanya memerlukan teknologi seperti alien tersebut. Dan bayangkan teman-teman, saya beritahu satu hal, bahwasanya bangsa alien ini tempat tinggalnya jauh teman-teman. Bukan di Mars, Venus, Merkurius, Pluto, bukan, lebih jauh. Itu kemungkinan kalau kita menggunakan pesawat tercanggih di bumi kita di Amerika gitu, itu tidak bisa menembus, tidak bisa sampai dalam ribuan tahun, tidak, itu sangat jauh. Nah, di sini bangsa alien memakai teknologi tersebut teman-teman. Itu sudah tingkat 5, memakai kecepatan cahaya. Saya tidak tahu itu gimana mesinnya, memakai kecepatan cahaya, bahan bakarnya apa ya. Atau teman-teman ada yang pernah tahu? Maaf berisik banget ya. Terus soalnya saya lagi nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini teman-teman kepotong dulu ceritanya karena tadi ada motor. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar itu ada black hole, white hole, atau ruang dimensi waktu yang bisa mengantarkan kita ke ke alam dimensi mana saja. Mungkin menembus itu semua. Nah, jadi mungkin bangsa alien dengan teknologi canggihnya pesawat ini bisa menembus. Kalau pesawat biasa teman-teman, yang teknologi sekarang yang dimiliki bumi kita itu tidak bisa menembus ruang dan waktu seperti black hole dan white hole dan lain-lain. Itu canggih banget ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya adalah bangsa alien ini ada seperti kita. Nah, goibnya itu adalah teknologinya sekarang, mereka itu udah memakai teknologi goib, cahaya, kecepatan cahaya. Nanti zaman ke depan bakal ada teknologi cahaya. Jadi zaman ke depan itu serba memakai manfaat cahaya teman-teman. Dan saya kasih tahu lagi, mudah-mudahan bermanfaat yang saya tahu. Jadi dimensi alam, ruang dan waktu itu adalah ada 4 ya teman-teman ya. Pertama, jasad kasar seperti kita di bumi pertiwi, bangsa Adam seperti kita. Pertama, kedua jin, dan ketiga bisa dibilang alien, dan yang keempat adalah bangsa ruang dan waktu dimensi lain yang lebih tinggi dari jin, atau lebih halus lagi, lebih cerdas lagi, teknologinya lebih canggih lagi. Nah, ini kita belum bisa menemukan ya. Atau itu bangsa sebutan siluman ataupun lain-lain, kita nggak tahu. Kayak itu teman-teman. Dan paling orang-orang cuma bisa taunya bangsa dua alam, yaitu manusia dan jin. Ya teman-teman. Halo malam sobat-sobat, kita lanjut lagi videonya yang tadi sore ya. Tadi hujan, makanya saya skip, pause dulu videonya dan berlanjut malam hari di depan rumah biasa kita nongkrong. Jadi sore tadi saya menyampaikan bahwa kehidupan itu mempunyai 4 alam,
Pertama alam jasad kasar, manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah ya. Yang kedua jasad halus. Jasad halus ini pertama adalah bangsa jin, bangsa siluman, dedemit, kayak pocong, kuntilanak segala macam. Nah itu bangsa kedua. Nah bangsa ketiganya yaitu alam atau bangsa seperti alien ya, sekelompok alien. Itu jasad kasar juga seperti kita, cuman teknologinya sudah modern ya, sudah pakai serba cahaya, kecepatan cahaya, UFO segala macam gitu. Nah jadi mereka ini telah memakai teknologi tingkat 5. Nanti saya kasih tahu itu teknologi apa maksudnya. Mudah-mudahan saya tidak salah menerangkannya gitu. Nah kalau teman-teman ada yang bertanya, nah kalau setan, iblis, malaikat itu termasuk golongan di alam yang mana, alam yang keberapa. Nah jadi gini teman-teman, jadi iblis, setan, malaikat itu di alam pertama ya, alam kita, jasad kasar, dan alam jin, alam kedua gitu. Ketiga dan keempat juga ada mereka, karena iblis, setan, malaikat itu bersemayam di diri kita gitu. Penopangnya maksudnya yang membantu kita, yang sujud ke kita, itu ada di dalam diri kita ya teman-teman ya. Jadi yang hidup utamanya, yang primarinya adalah kita, bangsa jin, alien, dan makhluk-makhluk bangsa-bangsa lain yang di alam lainnya. Yang saya katakan sore tadi bahwasanya makhluk alien ini, bangsa alien ini mempunyai teknologi canggih yang memakai teknik atau cara dengan kecepatan cahaya. Kita nggak tahu mesinnya apa, bahan bakarnya apa. Yang saya tahu kemungkinan, mungkin ya. Kalau kemungkinan berarti bukan 100%, baru firasat saya. Mereka itu dari dunia yang jauh sekali, mungkin ratusan juta tahun dari bumi ke sana baru bisa sampai gitu. Kalau naik pesawat dari bumi Indonesia yang paling tercepat itu ya. Nah, kenapa kok bangsa alien bisa bolak-balik cepat di bumi ke bumi? Karena mereka itu memakai portal dimensi kosmik antar universe, semua alam. Yaitu kemungkinan firasat saya ada di black hole dan white hole. Jadi mereka ini masuk ke lubang black hole, yaitu keluar ke dimensi lain yang jauhnya tiada kira seperti ke bumi gitu dari dunia mereka, dan kembalinya lagi dari white hole, pulang dia. Jadi lubang pulangnya di lubang putih. Nah tadi. Dan teman-teman, mereka itu munculnya bukan dari atas langit bumi ya. Pesawat mereka, bangsa-bangsa alien dan makhluk-makhluk lainnya yang bisa menembus ke bumi dari alam-alam dimensi luar sana yang paling jauh, itu mereka tembusnya lewat portal, yaitu segitiga Bermuda ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah baca segitiga Bermuda. Nah, jadi di sanalah portal ruang dan waktu dimensi universe kosmik ada di segitiga Bermuda. Kalau kata ilmuwan mah itu sumber magnet, ya seperti mata angin. Nah itu mata magnet itu bisa menghubungkan antara beberapa dimensi ya, dimensi kita, dimensi goib, dan dimensi dunia-dunia luar yang jauh, luar angkasa. Karena kan kita aja masih ruang lingkup galaksi Bima Sakti. Nah masih banyak galaksi lain, ada miliaran, ratusan miliar galaksi yang lainnya. Nah dalam galaksi Bima Sakti banyak planet-planet, bintang-bintang. Kita termasuk di bumi yang paling terkecil. Nah, setitik debu bentuknya. Bagaimana sobat-sobat? Berarti luar angkasa itu, alam semesta jagat raya itu luas banget ya. Nah, firasat saya pasti di sinilah ada portal yang menghubungkan dunia kita dan dunia mereka yang lain dimensi. Saya lihat sejarah peradaban bangunan ada di beberapa daerah seperti Mesir, di negara mana lagi ya. Itu ada bangunan yang tidak masuk akal pembangunannya. Jadi arsiteknya itu cerdas banget dan lain-lain gitu. Dan di negara mana ya itu ada artefak atau peninggalan seperti alien, muka-muka alien itu saling di sisi penjuru itu semua ada. Jadi seperti raja-raja gitu. Dan itu bentuknya bukan seperti manusia ya. Kepalanya panjang, gede, badannya kurus, cingkrang ya, tangan maksudnya panjang, kurus, tangan kaki, badan kecil, kepalanya gede, rada panjang. Nah, seperti alien yang dibayangkan di film-film teman-teman gitu. Nah, kemungkinan itu yang membangun mereka semua di bumi. Jadi menurut saya ini mah ya, jadi alien ini ada yang punya niat baik sekelompok. Maksudnya alien ini dimaksudkan bukan satu bangsa alien yang punya UFO aja ya. Maksudnya dari dimensi luar, makhluk-makhluk di luar bumi yang jauh dari sana gitu, pernah ke bumi gitu.
kita menyebut alien itu maksudnya makhluk asing. Dan kalau menyebut pesawatnya yaitu UFO, itu benda yang terbang misterius disebutnya UFO gitu. Jadi sudah beberapa bangsa dari luar dimensi kita yang sudah masuk mendatangi silaturahmi ke bumi kita. Kita nggak tahu mereka punya tujuan apa. Kemungkinan ada dua tujuan ya, namanya makhluk hidup. Mungkin pertama ingin tahu, kedua mungkin ingin menguasai atau mengambil sumber energi yang di bumi, atau ketiga mungkin ingin membantu kehidupan bumi dan seisinya bumi gitu. Dan kita balik lagi ke kisah kakek-kakek tadi yang di Bandung yang disedot ya oleh cahaya dari atas, itu UFO, cahaya terang seperti piring terbang, ada cahayanya menyedot kakek-kakek itu. Ini tadi yang saya kasih tahu, dia jalan-jalan melihat makhluk-makhluk, ada yang ya seperti manusia lah tapi bentuknya beda gitu, seperti yang dibayangkan di film-film gitu sobat-sobat. Mereka pada cerdas tapi tidak mengerti omongan alien-alien tersebut, kakek itu. Dan bahkan kakek-kakek itu mengelilingi hampir semua badan pesawat, dia kelilingin, tapi diizinkan gitu oleh mereka yang punya pesawat gitu, diizinkan untuk melihat-lihat ya, mungkin sebagai bukti buat cerita ke kita. Jadi tidak ada mesin pesawat itu, yang ada adalah mungkin mesin ya, bulat-bulat gede silver warnanya. Nah itu mungkin yang bisa menerbangkan UFO tersebut. Kita tidak tahu bahan bakarnya apa gitu. Singkat cerita, setelah kejadian itu, setelah beberapa jam, kakek-kakek ini diturunkan kembali dalam keadaan tidak sadar, tidur di padang rumput ya di Bandung itu, di mana ya, yang dekat penerompongan di Bandung ya, saya lupa. Nah jadi gitu aja sobat-sobat, tidak panjang lebar saya menyampaikan ujangan sejarah petunjuk kehidupan ya, termasuk yang saya sampaikan pada malam ini cerita alien. Mungkin pasti ada ya makhluk di luar sana ya, karena kan banyak alam semesta, pasti ada penghuninya seperti kita gitu. Cuman nggak tahu ada di mana, siapa mereka, dari keturunan mana kita belum tahu. Kita hanya tahu hanya makhluk-makhluk bumi sobat-sobat. Kita ngopi dulu santai ya. Jadi kesimpulannya adalah yang hidup di kehidupan ini adalah bukan manusia doang atau bukan makhluk-makhluk bumi doang. Itu ada 4 malahan sampai 5 dimensi yang kita belum tahu. Di mana makhluk apa penghuninya, peradabannya bagaimana, pangan papannya kayak gimana kita nggak tahu, kendaraannya kayak gimana kita nggak tahu. Yang ada petunjuk cuman alien ya, nggak tahu itu dimensi keberapa. Yang penting ini kita garis bawahi, teknologi mereka lebih modern dari kita, orang-orangnya lebih cerdas, dan kita tidak tahu tujuan mereka apa gitu kan. Mudah-mudahan sih maksud baik. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di komentar di bawah ini ya. Sebelum saya akhiri perjumpaan saat ini, jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, komen, dan share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi tentang makhluk alien yang saya ceritakan sore dan malam ini. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, menyinggung perasaan teman-teman dan lain-lain. Mudah-mudahan kita disehatkan walafiat ya, disukseskan, lancarkan usaha dagang, bisnisnya, kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.